daripada nak dapat sama sekali, dan daripada disuap kemudian ketika menjelang Ramadan berikutnya itu kesulitan untuk mengqadha puasanya, maka lebih baik mengambil pendapat ketiga ini. Niatkan mengqadha puasa, tapi lakukan di bulan Syawal, otomatis dapat 2 pahala. Dia dapat pahala mengqadha puasanya selesai, dan yang kedua adalah dia termasuk kategori mendapatkan kategori berpuasa 6 hari di bulan Syawal tadi. Karena tidak ada secara spesifik hadis yang mengatakan ini adalah puasa sunnah, tidak ada. Yang ada redaksinya adalah dia puasa diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Bulan Syawal ini juga termasuk bulan-bulan haji. Ada ibu yang kemarin haji? Nggak ada. Bulan Syawal ini adalah bulan persiapan Al-Hajj Asyhur Ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan tertentu. Kesalah kaprahan kebanyakan orang nyopai manasik haji, ikut manasik haji, yang dibahas hanya sebatas bacaan-bacaan yang dihafal, yang dibahas hanya sebatas apa persiapan fisik yang perlu dilakukan, yang dibahas barakilu randang yang dibawa. Padahal haji ini adalah miniatur kematian. Haji itu bukan wisata, umroh itu juga bukan wisata. Ini sering saya sampaikan. Maka yang akan melaksanakan haji harus mulai menggenjot ketaatannya dari detik ini. Dapat ibu sekalian Allah muliakan, haji itu sangat mirip dengan kematian. Dan itu bekal kata Allah dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Karena itu muara dari Ramadan adalah takwa. Takwa ini perlu terus dirawat sampai kemudian ibadah haji kita lakukan. Ibu yang Allah muliakan, kalau seandainya ada dari kita yang divonis oleh dokter umur ibu nak panjang ya, atau bahkan dokter berani, anggaplah kita sekarang berasumsi, berani mengician umur ibu sebulan lagi, itu kabar gembira atau kabar buruk? Saya kabar gembira itu, karena kita bisa betul-betul mempersiapkan kematian. Kalau bagi saya, kita bisa memastikan kita mati pada kondisi baik. Karena permasalahannya kematian ini nomor cabut, kita nggak pernah tahu. Maka kalau seandainya diberitahu kita sebulan lagi akan mati, saya jamin apa kira-kira akan kita lakukan? Pasti semua kita akan melakukan ketaatan. Mulai berwakaf, mulai baca Quran, memperbanyak ketaatan. Karena itu sebenarnya persiapan terbaik untuk berangkat haji dan umroh adalah ketaatan. Bukan carito apa doa yang tadi apa, bukan carito bara kemudian rendang dan dibawa, bara baju dan dibawa, bara angin di situ, kita berjalan biar kemudian kuat dan sebagainya. Tidak ada kaitan dengan itu secara spesifik. Itu dilakukan silakan saja. Tapi persiapan terbaik untuk haji mulai dari bulan Syawal sudah terkategori sebagai bulan-bulan haji. Al-Hajj Asyhur Ma'lumat. Maka siapapun dari kita yang berangkat umroh pada bulan Syawal ini dan tidak balik-balik sampai dilaksanakannya ataupun pada bulan Dzulhijjah, maka otomatis umrohnya termasuk ke dalam umroh tamattu. Umrohnya termasuk pada kategori umrohnya haji. Maka nanti ketika dia melaksanakan haji, dia harus menyembelih hadiyu. Ini salah perspektif banyak orang. Dulu yang Allah muliakan, hadiyu dengan dam beda. Jangan samakan hadiyu dengan dam, karena itu mindset kita, kok bayar dam Pak Ustaz? Karena dam ini artinya denda. Wah haji juga, kok bayar dam? Tidak ada kita bayar dam. Hadiyu itu artinya hadiah. Hadiyu itu artinya adalah hadiah. Maka orang yang melaksanakan haji tamattu dan haji qiran, maka dia diwajibkan melakukan 1 dari 3. Pertama dengan membayar 1 dari 2.
Pertama, apakah dengan dia membayar hadiah, menyembelih kambing minimal, kalau bayar untuk pokoknya bikinnya. Atau yang kedua, jika tidak mampu berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di kampung halaman. Maka hari-hari ini juga di antara hari-hari yang jika siapapun dari kita yang berniat atau memang sudah keluar jadwalnya akan berangkat haji, mulai dari sekarang harus lebih tinggi ketaatannya daripada sebelum ataupun ketika bulan Ramadan. Di bulan puasanya bisa sholat malam tiap hari, di hari ini harus bisa terus bertambah, bukan hanya kemudian kuantitasnya, tapi kemudian juga durasi dan kualitasnya. Yang lagi itu baca Quran di bulan puasa harus makin bertambah siapapun yang akan berangkat haji pada tahun ini. Siapapun yang sudah terbiasa berinfak harus makin bertambah. Siapapun yang sudah terbiasa berpuasa harus terus ditingkatkan dan dikondisikan. Karena puncak dari ibadah 1 tahun itu bukan Idul Fitri. Puncak ibadah dalam 1 tahun adalah ibadah haji. Haji itu jauh lebih tinggi daripada kemudian puasa. Karena itu haji adalah penutup rukun Islam. Ini sedikit membuka pada sore hari ini, Ibu selain Allah muliakan, maka jika kita ada keluarga kita yang akan berangkat haji, makin luruskan mindset. Dan kemudian pahamkan bahwasanya haji, maka banyak-banyak mana protes, anak diprotes nanti dari kiamat. Dan kita akan membahas itu sekarang. Baik, insya Allah, saya nggak tahu nih, kita mulai, kalau dari konten, dari tema, kita mulai dari ayat 48 sampai 54 jika waktu mencukupi. Surat Yasin dari ayat 48 sampai 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissmun. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Subhanallah. Ibu sekalian Allah muliakan, sebelumnya di dalam surat ini Allah berbicara tentang karunia kendaraan. Kendaraan yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah karunia yang besar. Ini bayangkan kalau seandainya tidak ada kendaraan, betapa sulitnya kita. Dan yang kedua, mungkin harga barang-barang, biaya hidup yang akan kita miliki ataupun yang harus kita tanggung itu akan semakin besar. Anggapnya misalnya kayak kita sekarang kajian pada sore ini, kalau tidak ada kendaraan, tidak ada motor, tidak ada mobil, apa yang akan terjadi? Kita harus mempersiapkan diri, bahkan mungkin kalau yang kesini butuh waktu 1 jam, 2 jam, kita harus berjalan sebelum itu. Resiko dari itu apa? Kita juga harus mengkondisikan rumah kita aman sebelum itu. Cek. Bismillah. Baik, oke. Ya. Ya. Maka resiko dengan tidak adanya kendaraan, yang terjadi akan banyak masalah-masalah turunan. Kita harus mempersiapkan
makanan, mempersiapkan rumah, menyapu rumah, mengkondisikan dan berbagai macam. Bahkan kemudian kita kesulitan jika ada hal-hal yang mendadak dan darurat. Tiba-tiba dapat informasi keluarga meninggal, dapat informasi anak sakit, dapat informasi kemudian ada tamu yang datang. Tidak ada kendaraan, maka jadi masalah. Maka perlu bersyukur dengan kendaraan yang Allah berikan. Dan bahkan kalau tidak ada kendaraan, maka dengan kemudian memindahkan barang. Ibu balik lama hari, tidak ada kendaraan, baca mangkek 5 hari dari pasar sampai ke rumah. Orang yang di lautan mancing ikan barat, kalau ikan yang terbawa. Tapi dengan adanya kapal yang bisa berlayar, fil fulkil mashhun, bisa membawa begitu banyak ikan yang ada. Bahkan bisa memindahkan barang dari pulau ke pulau. Kalau tidak ada kendaraan, maka ba'acaru kira-kira ibu-ibu paling haji, paling umroh. Maka di sini kendaraan di antara karunia Allah yang sangat luar biasa. Wa min ayatihi wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan kendaraan ini Allah menegaskan dari dulu Allah memberikan akal kepada manusia untuk bisa memanfaatkan hal-hal yang di sekitar mereka menjadi kendaraan. Dan itu karena rahmatnya Allah, illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sekarang kita punya mobil. Ini punya Honda. Tapi contoh yang terjadi sebelum ini, terjadi Galodo. Sama Honda aku lewat. Jalan putus. Saya masih ingat nih, pernah saya ceritakan di akhir Desember saya mau pergi ke Malaysia, wisuda. Dari Solo sampai ke Padang itu sebalik jam. Berangkat jam 2, tiba jam 1 malam. Yang dibanggakan. Kamu punya auto bisa, Ustaz. Kamu punya Honda, tidak ada masalah. Lah, tetap aja jika seandainya jalan ini putus, mana mau lewat? Atau sekarang Iran memblokade, tidak boleh ada kapal yang lewat di Selat Hormuz, apa yang terjadi? Ibu-ibu yang tidak punya auto listrik, tidak punya Honda listrik, langka. Minyak makin naik. Apa yang akan terjadi? Tetap illa rahmatan minna, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwasanya oh semua itu karena urusan dia pribadi. Karena itu ketika disuruh berinfak oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha Allah at'amana at'amahum in antum illa fi dhalalin mubin. At'ama. Ini alasan ulama ada berinfak. Ketika disuruh berinfaklah atas karunia yang Allah berikan pada kalian. Apa jawabannya? Mengalau awak yang harus kemudian berinfak, orang yang kemudian kan diagamakan oleh Allah. Orang ini kan diberikan rezekinya oleh Allah. Ngapain kita berinfak untuk mereka? Ibu sering Allah muliakan, ini sering. Banyak orang. Kalau dalam kaidah fikih namanya qaulul haqqi urida bil batil. Perkataan yang benar tapi menginginkan kebatilan di belakangnya. Ustaz ini benar. Allah yang memberikan mereka rezeki, iya. Mengalau yang punya rezeki. Allah yang akan menyiapkan ini, iya. Allah yang akan menolong dia, benar. Allah yang menyembuhkan dia, benar. Ngapain kita bantu mereka? Ini perkataan yang benar, tapi di belakangnya menginginkan kebatilan. Apa kebatilan yang diinginkan? Ini malah, ini pilih. Ini sama dengan statement Ibu nih yang masih terjebak. Mengawak dukunglah Iran kok mendukung Palestina. Iran kok kan Syiah. Syiah kok kafir. Seolah-olah dia mempertanyakan agama orang lain. Sebenarnya Pariman kok pilih. Nggak aman orang lain di Palestina kok, jangan orang Iran. Orang kafir orang Palestina kok dukung. Ketika Romawi kelahi dengan Persia, Romawi kalah, Romawi dulu. Rasulullah sedih, Romawi. Agamanya jelas kafir. Syiah ini masih ada perdebatan apakah dia kafir atau tidak. Masih panjang perdebatan di antara para ulama.
Maka orang-orang ini yang sok ustad mengatakan, oh Syiah ini kan Rafidhah ini kemudian mereka kafir, ngapain kita bantu mereka, ngapain kita support mereka, tasarah asa hancur Israel ku tolong wadoan tasarah bisa hancur. Mindset itu yang harus dibangun. Maka dia menggunakan istilah, oh ini kan Syiah, nggak perlu kemudian kita bahagia, ini Syiah, nggak perlu kemudian kita membantu. Lah, ini perkataan seolah-olah benar, tapi orang-orang di belakang kok apakah dia kaki tangan musuh atau memang pilih? Itu yang terjadi sama dengan ini. Qaulul haqqi urida bihil batil. Perkataan yang benar tapi menginginkan kebatilan di belakangnya. Maka di sini kita harus memiliki kepiawaian melihat dan mendengar bagaimana cara orang berretorika. Contoh retorika berikutnya yang bahaya. Bang syariah itu semuanya ada aja ribanya di situ. Lebih susah loh lah. Benar ada di situ. Tapi memang dari awal konsepnya adalah jika ini keburukannya lebih kecil ataupun kemudian besar keburukannya tapi ada kebenaran di situ, itu lebih baik daripada sesuatu yang seluruhnya buruk. Dan aku kok sebenarnya masih ketujuh dengan Bung Abang ya dari bank konvensional. Tapi mencarikan bahasa bank syariah aku sama dengan bank konvensionalnya sama dia. Walaupun kemudian jika 90% masih konvensional, baru 10% yang betul-betul syariah, itu tetap lebih baik daripada yang 100% konvensional. Maka ini banyak bahasa-bahasa yang jangan sampai terjebak seolah-olah itu benar, padahal di belakangnya menginginkan kebatilan. Maka di sini jangan terjebak dengan retorika berpikir, jangan terjebak dengan ucapan-ucapan yang ada. In antum illa fi dhalalin mubin. Kalian tersesat. Maka orang-orang kau ditolong. Maka orang-orang kau dibantu, kan ada Allah yang bagi rezeki. Ini bahasa-bahasa orang yang pelit, bahasa orang-orang yang tidak mau, dan dia lupa bahwasanya karunia yang Allah berikan kepada manusia itu lagi-lagi karena rahmat Allah, sangat mudah bagi Allah untuk menghilangkan. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan. Dalam hadis dikatakan la hasada illa fisnatain. Kita tidak perlu cemburu pada dua kategori orang, kecuali pada dua kategori orang. Gua tidak terlalu berambisi ingin model orang tu. Tidak perlu, kecuali pada dua kategori. Pertama, rajulun atahullahul Quran, seseorang yang Allah berikan Quran. Wa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia mampu membacanya di setiap waktu. Ana al-laili di sepanjang siang, wa ana an-nahar di sepanjang malam. Kenapa? Jadi Allah muliakan. Saya yakin kita sudah mengalami perjalanan hidup yang panjang. Dulu mungkin ketika alun menikah, bini dia orang yang menikah, pengen menikah. Pas lama nikah tahu, mau diku rasul nikah. Biasanya, bahkan kesakit palu. Nampak orang punya anak, ingin lo beranak. Rupalah dia anak makin stres kepala. Anak patuh, anak mau diku. Nampak orang punya rumah, pengen lo punya rumah. Lah dapat rumah, mau diku sih punya rumahnya. Tidak ada kebahagiaan yang betul-betul membuncah. Orang punya auto, orang naik pangkek, orang dapat iko, bahkan orang naik haji, kok ingin lo mau itu. Lapai dan sebagainya, kok mau diku sini. Karena apa? Karena itu tidak perlu terlalu cemburu. Karena setelah kita dapatkan biasa saja. Tapi beda dengan Quran. Orang yang kemudian kita lihat ibu kok sibuk, tapi masih bisa baca Quran 1 juz sehari, 2 juz sehari. Apa kok sibuk, tapi masih bisa kemudian mapal Quran, masih bisa berinteraksi dengan Quran. Cemburu kita. Setelah kita masuk ke dalam hal ini, kita akan merasakan kebahagiaan dan kita sadar, oh wajar kenapa orang ini tidak mudah untuk mendapatkan ini dan ternyata begitu sulit untuk mencapainya, karena kebahagiaan yang diberikan tidak bisa diceritakan pada siapa saja. Kalau bahasa anak ini itu yang worth it, sesuai cemburu kita tadi, coba lah. Jadi Allah muliakan, kita cemburu karena belum punya aja. Tapi kalau lah punya sakit kepala. Bali atau baru, taraga cari orang punya auto baru, buat beli auto baru. Yang sebelumnya nak punya auto nyantai saja juga kan. Rupa kini auto kau lah, tak gores, alah tak senggo, ada yang lain, makin panjang palu tadi.
Berlalu biaya ke dikeluar. Apakah bahagia? Tidak, bertambah keharikan yang tadi. Punya rumah, yang awalnya rumah biasa kontrak, tidak punya biaya, tidak punya pikiran, kita rusak rumah, kau tinggal telepon tuan rumah. Kini ketika rumah lagi Bali, ruko bocor nanti ko, tiba tukang kau tidak lagi berganti, kau bocorin tidak ya dah. Merembet air dan sebagainya, tidak selesai. Punya tetangga dan sebagainya, hilang kepala. Rupanya kemudian tetangga tidak elok, kali jual rumah kau kecil dijual. Maka bukan sesuatu yang pada akhirnya perlu kita irikan dan perlu kita cemburukan. Cemburu nampak kawan naik pangkek, panggilan naik pangkek. Setelah naik pangkek, kan berang panjang di atas sana. Mudiko. Itu yang terjadi. Maka kategori pertama yang perlu kita cemburui adalah orang yang dimudahkan, diberikan Quran oleh Allah, dan dia mampu berinteraksi. Kebahagiaan yang Allah berikan pada orang ini sangat layak untuk dicemburui. Baru yang kedua, warajulun atahu Allahu malan, orang yang diberikan harta. Harta itu bukan orang kaya, ibu. Yang kita cemburi adalah wa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Mudahnya berinfak. Ringan saya tangan tadi. Datang orang ke rumahnya mengeluh, ada pitihnya dia. Ada orang minta barangnya dia, padahal kemudian barangnya sudah cukup. Ada orang kemudian datang minta tolong, ya tolong. Ada orang ibunya dia, ada pitihnya dia. Orang seperti ini yang kita perlu cemburu. Karena apa? Karena ternyata infak ini memberikan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan. Karena itu siapapun orang kafir, non muslim, ketika mereka berinfak, mereka merasakan kebahagiaan sebagaimana dirasakan oleh orang-orang beriman. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ada kebahagiaan yang tidak bisa diceritakan ketika kita melihat ada orang yang awalnya bersedih, tiba-tiba kemudian tersenyum berterima kasih. Ada orang yang kemudian berkalikan yang tiba-tiba sumringah dengan begitu saja. Bahkan yang kita berikan tidak banyak. Ini yang perlu kita cemburui. Kebahagiaan yang Allah berikan pada orang-orang ini, kalau ada rasa kiri Allah, mencari alasan untuk tidak beriman. Ambil petang di Australia, membahas tentang zakat profesi. Banyak mana tanya orang tuh. Ustaz, kami kan punya tanggung jawab di rumah. Ustaz, kami kan kemudian punya anak yang harus dinafkahi. Ustaz, kami kan punya hutang dan sebagainya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, mudah saja Allah menghilangkan raju ibu-ibu. Zakat profesi ini tidak ada kaitannya dengan tanggungan kita masing-masing. Ini bentuk syukur kita ketika Allah memudahkan kita dengan profesi kita. Indah sekali dia pitih tanpa. Itu harus kita pahami bersama. Profesi tidak ada kaitannya dengan utang dan di rumah, tidak ada kaitannya dengan berapa tanggungan kita, tidak ada kaitannya dengan beban rumah tangga kita, tidak ada kaitannya sama sekali. Petani itu tidak ada kaitannya dengan kondisi hutang di rumah. Berapa nen yang terima dari bruto kaluan 5%, tidak 2,5% ibu. Petani ya. Sampai 653 kg bareh itu keluar 5% dari bruto. Alun dibayar upah tukang le, alun dibayar kemudian petani le, alun dikaluan kemudian berapupuk le kaluan 5%. Karena petani lebih mudah daripada pedagang. Petani tanam bibit, maka cari sekali seminggu, sekali 2 minggu. Hanya dari jasa yang dia punya, kemampuan yang dia punya, maka dengan izin Allah bisa tumbuh. Karena kalau bayangkan model patang terjadi galodo, hilang satu bakar. Beda dengan pedagang. Pedagang harus jago lebih pagi, tutik lebih malam. Putar piti jadi capek. Lebih sulit pedagang. Tambahlah kemudian pedagang kok meyakinkan orang lain kalau barang itu rancak. Meyakinkan orang lain bagaimana kemudian ini layak untuk dibeli. Tidak mudah. Karena itu pedagang 2,5%. Dan zakat mereka zakat perdagangan. Karena itu jangan jadi seperti orang seperti ini, mencarikan alasan untuk tidak berzakat. Mencarikan alasan, oh seolah benar. Oh kan kemudian tidak semua orang walaupun gajinya 10 juta, 100 juta, kan dia juga punya hutang.
Dia kan juga punya anak dan cucu, dia kan juga punya keluarga yang harus dia nafkahi. Ini seolah-olah benar, tapi menginginkan kebatilan di belakangnya. Orang-orang kok pilih merasa bahwasanya mereka telah berjuang dan berusaha. Sering saya sampaikan, ibu-ibu yang Allah muliakan, bersyukur kok lebih baik daripada bersabar. Bersyukur ini tidak mudah, karena itu tidak perlu kita sok beriming-iming. Jika ditanyakan ingin menjadi orang miskin yang sabar atau kaya yang bersyukur, kita selalu mengatakan kaya yang bersyukur. Kok lah kayo nak yakin aku mudah bersyukur ibu. Karena itu dalam Quran redaksinya selalu qalilan ma tashkurun. Tidak ada redaksi qalilan ma tasbirun. Sangat sedikit dari kalian yang mampu bersyukur. Tidak ada redaksi sangat sedikit dari kalian yang mampu bersabar. Tidak ada. Sabar kok lebih mudah daripada syukur. Karena sabar ini pilihannya cuma dua. Mencaci Allah dengan musibah yang menimpa kita, atau terima salah. Pitih wa hilang. Pilihan cuma dua. Berang-berang ke Allah, ya Allah kau hilang pitihmu. Kau tidak adil. Yang kedua, lah terima salah. Tapi kalau bersyukur, wah dapat pitih, dapat gaji dan sebagainya. Ketika kemudian ada orang minta, mesti ketik dapatnya. Aduh, saya alasan tadi. Maka jangan sampai seperti orang ini dan mencarikan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Menentang para rasul, menentang orang-orang yang menyuruh untuk berinfak. Kalau memang betul kecil Allah kok di luar kiamat. Wah, ini bahaya ini. Bahaya ketika seseorang sudah mulai mempertanyakan apakah Allah itu benar, akan mendatangkan janjinya berkaitan dengan hari kiamat in kuntum shadiqin. Maka sangat mudah, ibu-ibu sekalian Allah muliakan, Allah membalikkan karunia yang Allah berikan kepada kita, bahkan tidak perlu waktu yang panjang. Contoh kayak saya. Sejauh ini saya menjadikan mulut sebagai salah satu bahan untuk pergi kemana-mana. Ini karena struk bakar. Tanganku kan tidak bisa mengecek, paling menulis juga. Ada orang menyanyi, tiba-tiba masalah pita suaranya bakal ya, kemana penyanyi? Ada orang dulu bahkan kita lihat ingat sendiri. Saya masih ingat dulu Allah muliakan. Di kampung saya, kampung ayah saya di Sumani, Batu Sangka. Dulu cengkeh kok mahal, sama mahal-mahal tahun 80-an. Sampai ayah saya cerita, orang-orang tuh sampai saking bangganya merokok aja pitih punya bakal. Sabanta Tommy Soeharto yang monopoli cengkeh kok jatuh ke sadun. Ini kampung itu menjadi kampung mayat. Tidak ada orang dalam itu. Rumah gadang banyak. Kita lihat rumah kau mungkin 5 rumah baru 2 orang. Sabanta. Sangat mudah bagi Allah membalikkan wa yaqulu mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Mereka tidak menyaksikan itu kecuali hanya dengan sayhah. Sayhah ini apa bahasa mudahnya? Sayhah ini seperti sakijo saya bilang. Sayhatan wahidah. Ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Kematian yang akan mendatangi mereka ini mudah saja orang mati, ta'khudhuhum, yang akan mengambil nyawa mereka, wa hum yakhsimun. Di sini apa dikatakan? Dan mereka sedang dari khasam. Mereka masih berdebat. Ketika tadi disuruh berinfak, disuruh berzakat, nyo debat-debat panjang sih, yo lah batuan adul. Emang berinfak kok tambah sakit awak, nyo cari alasan sadun. Baca cara tidak berinfak, baca cara tidak berzakat, baca cara tidak menolong orang lain, nyo carikan alasan. Mengapa Palestina aku ditolong? Di negara awak banyak orang Mesir mah. Mengapa Palestina aku ditolong? Tetangga awak nak makan doang. Mengapa orang-orang Jawa ditolong? Nendakik-dakik dulu. Lah dakik mana orang dakik kan dah tolong dah.
hanya mencarikan alasan untuk tidak mau berinfak. Wah, yaqisimun. Karena itu sekejap mata. Karena itu tadi saya menceritakan, kalau ada dari kita yang divonis dan bisa memastikan sebulan lagi kita meninggal, oh itu kabar gembira itu. Karena tidak ada yang bisa menjamin jika seandainya tiba-tiba sekarang ini jebret kita mati, wa ilang akal. Kita dianjurkan untuk ta'awwadu min mautil faja'ah. Berlindunglah dari kematian yang mendadak. Kalau mendadak, ibu yang Allah muliakan, maka di sini dikatakan fala yastati'una tawsiyatan. Indakkah sempat berwasiat? Kalau sakit masih sempat berwasiat. Besok ambo meninggal, seperti gue dari harta ambo tu wakafkan dia. Ada orang berhutang ambo, kayaknya orang tu payah, itu ambo ikhlaskan, tak usah diminta. Ada orang tu ikut ndak anak ambo dah, tapi kemudian ini anak yatim. Beko dari wasiat ko, dari warisan ko, agia sebagian untuk inyo. Oh iko, ada nampak masjid nak perlu bantuan. Agian ke masjid ko, bisa kita berwasiat. Maka juga di sini, ini tuh selain Allah muliakan, di antara karakter orang-orang soleh itu juga membiasakan berwasiat. Wasiat yang elok-elok, jangan salah kaprah. Wasiat ini itu dianjurkan. Wa tawasau, dan saling berwasiatlah. Wasiat yang dilarang adalah wasiat berkaitan tentang pembagian harta warisan terhadap ahli waris, itu yang dilarang. Ini sering kita bahas. Kalau ambo bisa meninggal, rumah anak niko untuk anak pertama, rumah anak niko untuk anak kedua, itu tidak. Tapi berwasiat silahkan. Kok besok ambo meninggal, jangan baca kak ketika pembagian warisan. Bagi sesuai dengan aturan Al-Quran dan Sunnah. Selesai. Silakan wasiat. Dan bahkan di antara wasiat kebiasaan para orang-orang soleh adalah, ibu, kalau bagi boleh bertanya, patang rayu bara minggu sebelum rayu ibu beli baju rayu. Mungkin ada yang sebulan sebelum rayu lah beli baju rayu. Inisial dari awak ialah membeli kain kapan. Maka orang mempersiapkan diri untuk kemudian berayu. Maka di antara juga yang membantu kita bisa bersiap-siap menghadap Allah adalah juga mempersiapkan baju untuk kita mati. Karena kain kafan itu sebenarnya diambil dari harta kita, bukan dari harta orang lain. Cuman karena orang kini takut, tidak berani, tidak mau beli kain kafan. Dan tidak sedikit dari bapak-bapak itu berwasiat, kok ambo meninggal, besok tolong kain ihram ambo kok dijadian kafan ambo. Banyak yang berwasiat seperti itu. Dan jika wasiat itu tidak berkaitan dengan pembagian warisan, harus diaplikasikan. Maka kok mati mendadak apa yang Allah muliakan, jangan wasiat mencari anak bini, mencari keluarganya, mencari yang lain, tidakkah bisa manga-manga. Wah payah. Karena itu juga sering saya sampaikan, berdoa kepada Allah tentang tata cara kita mati. Karena juga mati tidak bisa dipilih. Ba'a cara mati bisa dipilih. Minta ke Allah, ya Allah izinkan ambo mati di hari Jumat, izinkan ambo mati sedang sholat, izinkan ambo mati sedang puasa, izinkan ambo mati sedang baca Quran, izinkan ambo mati dan ambo tidak punya utang sama sekali, izinkan ambo mati dan orang-orang tidak ada yang kemudian terzolimi, lah memaafkan ambo kesadonya. Minta ke Allah. Kita selalu kemudian sibuk berbicara, berdoa tentang masa depan kita, tapi kita lupa untuk meminta bagaimana kehidupan kita sebenarnya dia tentukan dengan tata cara kita mati. Ibu yang mungkin pernah kuliah, pernah sekolah, meminta ke Allah, ya Allah tolong ambo harap bisa juara 1, nilai ambo tinggi. Atau ketika ujian soal tidak susah-susah bisa mujawab. Kenapa kita meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak meminta kepada Allah tentang tata cara kita mati? Fala yastati'una, mereka tidak akan mampu tausiyatan, magih wasiat, wala ila ahlihim yarji'un, apalagi pulang ke keluarganya. Maka pitih dan banyak tadi ke dipangan.
Tadi nak mau berinfak, tiba-tiba mati mendadak. Titih tadinya para bian di ahli waris, kamang ndak ada pahala sama sekali. Ibu-ibu yang Allah muliakan, harta kita jika kita meninggal otomatis menjadi hak penuh ahli waris dan tidak ada nilai pahala kita di situ. Karena itu wasiatkan dari kini, sepertigo tolong diwakafkan, sepertigo tolong diberikan ke orang lain. Kalau wa infakkan dan yang lain, maka selesai. Tetap ada yang kemudian menjadi tabungan kita di akhirat. Maka orang yang mencari alasan tadi, mengalau orang yang ledaki rezeki di Allah, Allah bagiannya rezeki, maka ditolong. Allah nak bagiannya makan, mengawak Allah bagiannya makan. Ibu-ibu mati mendadak makan. Pitih tadi nyepacakkan di anak-anak sudah tu. Dan awak nak dapat pahala, anak sudah tu anak bercakap sudah tu. Maka di sini perlu menjadi perhatian bahwasanya jangan mengira bahwasanya harta yang kita kumpulkan itu milik kita, tidak. Karena itu kenapa tadi ketika otomatis kita meninggal, otomatis kepemilikan berpindah secara penuh. Karena itu tidak bisa kita berwasiat, ambo tidak rela rumahku besok dijual, tidak ada urusan, tidak punya awak. Ibu ini punya oto, ambo tidak rela oto ibu itu dijual, urusan ambo. Oto ibu nak beli. Tidak berhak saya kemudian mengintervensi. Sama ketika kita meninggal, tidak ada hak kita mengatur-ngatur, ambo meninggal besok, ambo tidak rela rumahku dijual, tidak ada urusan. Sudah berpindah kepemilikan. Dan wasiat itu tidak boleh untuk diterapkan. Karena berkaitan dengan pembagian warisan, tidak boleh menentang aturan Allah. Karena itu, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlin yarji'un. Bahkan tidak bisa balik ke keluarganya, wala ila ahlihim, dan tidak kepada keluarganya, mereka kembali. Kalau balik ke keluarganya masih misalnya kecian, ambo sebentar lagi mati bah, tolong bagi-bagi deh, tolong sedekah sebagian deh, tolong ikut sebagian deh, bisa. Tapi kalau mati mendadak, maka sayhatan wahidah. Maka jangan carikan alasan untuk tidak berinfak, tapi carikan alasan kenapa saya perlu berinfak. Carikan alasan kenapa saya perlu berkontribusi, kenapa saya perlu berdonasi, bersyukur atas karunia Allah. Karena itu syukur itu artinya bahasa Indonesia ibu, terima kasih. Dan dicarimu diagihan kau orang. Itu makna dasar dari syukur. Coba cari. Kalau kita menggunakan mazhab Abu Hanifah, Abu Hanifah mengatakan wajib. Ini Abu Hanifah ya, bukan jumhur. Abu Hanifah mengatakan wajib bagi orang yang ketika hari Idul Adha atau sampai 3 hari tasyrik punya tabungan pitih balabiah untuk berkurban. Kalau tidak berkurban, dia berdosa besar. Orang kini namuh mengumpulkan pitih untuk mencicil mobil, mau mengumpulkan duit untuk cicil kendaraan, tapi untuk cicil beri binatang kurban banyak alasan. Ini kan sunnah nih. Maka seharusnya apa? Kita mencarikan alasan kenapa kita perlu berkurban. Kita mencarikan alasan kenapa saya harus berkurban. Tidak mencarikan alasan kurban kan tidak wajib. Tidak mudah itu deh. Karena cinta itu dengan pengorbanan berbanding lurus. Jika kita betul-betul cinta, kita akan berkorban apapun yang kita miliki. Awak saking sayangnya karena kecek orang dado kayu dia jangan dikasih. Kurban ini yang Allah mulakan. Di antara fadilah terbesarnya adalah amal kita lebih cepat diterima oleh Allah sebelum darah menyentuh tanah. Ini yang bertanya, siapa yang bisa menjamin 30 hari awak puasa, si kau dah khatam Quran 10 kali, atau anggaplah 5 kali khatam Quran selama sebulan, solat tarawih setiap malam, berinfak setiap malam, berdoa setiap malam, siapa menjamin amalku diterima? Kalau sah bisa dipastikan. Siapa menjamin amalku diterima? Kurban ini, ibu-ibu yang Allah muliakan,
Dia menjadi bukti dengan kurban ini, amal kita yang cacat tadi mudah diterima tanpa dipreteli terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalaulah cinta, cobalah ibu kalau ada anak bujang, ada anak gadis, tak sesak minta balaki, minta babini, ba abana wa carian paja aku ndak elok, ndak ado dah, yang indah sadu dah. Dan laki-laki kau disambut anak padusi kau modeko ndak ado tu dah. Karena matunya lah tertutup. Orang kalau sudah betul-betul mencintai, tidak peduli dengan kekurangan orang yang dia cintai. Maka kurban membuktikan cinta. Jika Allah sudah cinta dengan kita, seburuk apapun amal kita akan diterima tanpa harus dihitung dengan begitu detail. Mindset itu yang harus kita bangun. Menjadikan amal kita dengan penuh cacatnya, dengan penuh kekurangannya diterima sadunya oleh Allah. Kita hanya bisa memastikan amal kita ini sah secara fikih, tapi diterima belum tentu calik. Nabi Ibrahim Ka'bah yang dibangun, ibu-ibu yang Allah muliakan. Doa pertamanya pun Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terima, ya Allah. Terima amalku. Ini bayangkan, berapa banyak orang payah haji, payah umroh, tapi amal Nabi Ibrahim tadi tak diterima, tak ada untungnya dari Nabi Ibrahim orang tu payah haji, payah umroh dulu. Berapa banyak contoh agaklah, ibu ini yang mewakafkan Masjid Agung gua. Berapa banyak mana orang sambayang ke Masjid Agung gua, Masjid kau tagak, tapi amal lu ada diterima, tak ada untungnya orang payah sambayang kembali. Karena dia terima amal tadi dari Allah. Maka diterimanya amal harus menjadi ambisi kita, bukan hanya banyaknya amal. Maka kurban membuat Allah lebih mudah mencintai kita dan menutup kekurangan-kekurangan amalnya kita. Mindset ini yang perlu dibangun. Amalnya lebih dahuluan diterima sebelum darah tadi menyentuh tanah. Maka carikan alasan untuk berinfak, carikan alasan untuk kemudian berkurban. Tidak mencari alasan untuk tidak berkurban. Tadi orang kaulah mati, tidak bisa manga-manga, berwasiat tidak bisa, membagi bagian harta kau tidak bisa, pulang ke keluarga tidak bisa, dan kemudian wa nufikha fis-sur. Jadi ada trompet, bahasa Arabnya sur, pakai sot. Trompet ini akan ditiup 3 kali. Trompet pertama itu untuk menandakan bermulanya hari kiamat. Fa yawma yunfakhu fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atawu dakhirin. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab. Ketika ditiupkan pertama kali, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, semua yang ada di bumi ini pada akhirnya binasa, mati, terkejut dan mati semuanya. Ini tiupan pertama. Summa nufikha fihi ukhra. Tidak disebutkan berapa jarak antara tiupan pertama kepada ketiupan yang kedua. Ada yang mengatakan 40 apa? Tidak disampaikan apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, 40 abad, tidak diberitahu. Maka di sini ini tiupan kedua. Wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Tiba-tiba seluruhnya dari yang dalam kubur dibangkitkan dalam kondisi hidup-hidup. Dan kita semuanya bangkit dalam kondisi indak babaju, indak batarompa, indak disunnah. Yusyarun nas yaumal qiyamah uratan hufatan ghairu makhtunin. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah nanti pada hari kiamat murah, tidak bergunakan pakaian, hufah, tidak beralas kaki, ghairu makhtunin, tidak disunat sama sekali. Dan apa kemudian dikatakan di sini? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ini kalau kita belajar tajwid ada namanya saktah. Ibu kalau berhenti di marqadina boleh ambil nafas baru, atau cara yang kedua disambung. Tapi kalau disambung angguk tidak boleh putus, tapi kemudian ditahan. Man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada rahman.
Maka saktah diam, tapi kemudian tidak melepas nafas. Karena itu kemudian informasi, Ibu Allah muliakan, berapa umur kita sampai hari kiamat? Hari kiamat itu umur yang diberikan jatah kepada kita ditambah 1 malam. Hari kiamat itu hanya akan terasa 1 malam semenjak kemudian kita dikuburkan. Orang yang beriman merasakan malam yang begitu singkat. Orang yang kafir atau pelaku maksiat merasakan malam yang sangat panjang. Ketua alam barzakh ini adalah sesuatu berkaitan dengan perkara gaib. Yang Allah muliakan, kan mau Ustaz kalau cari orang tak kalau marasu semalam lah. Yang real saja cerita tentang ada Ashabul Kahfi 300 tahun lalu. Ketika bangun menyangka hanya beberapa jam saja. Ada orang yang kemudian koma beberapa berbulan-bulan, ketika bangun merasa masih pagi. Karena itu ada disebutkan nanti ada orang yang sedang haji dan umroh wafat ketika sedang proses haji dan umroh. Apa yang terjadi? Ketika mereka terbangun dan dibangkitkan dari kuburnya, langsung mereka bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, karena merasa masih dalam kondisi berhaji atau berumroh, karena sebentar bagi orang yang beriman. Cobalah sepanik-panik orang. Saya pernah nggak sadar dulu, tapi ceritanya masih SD. Ada agenda seperti pramuka, dek malam banyak nyamuk, dingin, tidak bisa lalu sama sekali. Tiba di rumah langsung tak kalau pas jago-jago lah maghrib. Perasaan baru sebentar. Orang yang beriman akan merasakan malam itu begitu singkat. Karena marqadina luar biasa, bahasa Arab itu penting dan luar biasa Allah menciptakan. Tidur itu Ibu Allah muliakan, ada pertama kategorinya na'san. Na'san itu ngantuk. Ada sinah, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Sinah ini permulaan tidur. Ada tidur, ada rukut. Rukut ini tidur yang lebih nyenyak. Luar biasa detailnya Allah. Bayangkan kalau tidur tidak ada permulaan, baka Ibu. Atau lalu pun ada mengantuk, baka. Bayang orang bodoh, sedang bodoh langsung berkaruh, balantak langsung. Karunia Allah diberikan rasa ngantuk, diberikan permulaan tidur. Orang kok baru kata kalau dia jago yang berdia, itu sinah. Karena itu nggak langsung rukut. Rukut itu adalah kondisi yang sudah sangat nyenyak dan sangat dalam. Maka karunia Allah menciptakan tidur ini bertahap. Mulai dari mengantuk, ada sinah permulaan tidur, ada naum kemudian tidur, ada rukut. Tidur yang sangat nyenyak. Maka di sini marqadina itu tingkat kenyenyakan kepuasan ketika sedang bertidur, sedang tidur, sedang lalu lama, tiba-tiba ditagakan tajago. Coba lagi. Orang sedang lalu lama, kadang kawan tu aduh saya kerajo. Nyutagan langsung sampai gapu-gapu lari langsung. Bayangkan nanti hari kiamat kita dibangkitkan, tidak berbaju, tidak bersunik, dia punya kaki, sedang lalu lama. Kalau kita beriman. Kalau orang kafir dia juga dibangunkan. Ya wailana man ba'athana min marqadina, siana jagoan kami. Hada ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Ini janji Allah. Dan para rasul itu sudah jujur dan benar bahwasanya kebangkitan itu ada, tidak carito icak-icak, bukan dongeng belaka. Jadi Allah muliakan, ketika kita menyadari ada kehidupan setelah kematian, hidup kita ini bukan hidup yang sebenarnya. Ini sering disampaikan. Tidak perlu terlalu berlelah-lelah, tidak perlu terlalu berletih-letih untuk sesuatu yang kita inginkan, katanya bahagia di dunia ini. Orang kini bulan Syawal banyak yang nikah. Selalu doa semoga bahagia selama ada tu. Ibu-ibu yang pengalaman nikah memang betul-betul bahagia nikah. Karena tujuan nikah itu bukan bahagia. Dia menafikan pernikahan itu ada konflik, pernikahan itu ada sesak dada, pernikahan itu ada masalah, pernikahan itu
Ada perbedaan pendapat. Kalau kata dia bahagia, tidak bahagia bercerai. Lah, salah paham. Nikah ini ibadah terpanjang, ibadah terlama, dan ibadah terbaik. Bersabar dengan pasangan kita, bersabar mendidik anak, bersabar dengan musibah yang Allah berikan, bersabar dan bersyukur dengan karunia yang Allah limpahkan. Yang circle pertama yang dicari oleh seseorang masuk surga siapa? Keluarganya, bukan temannya. Apa jamaah cari dulu. Wah, ini Allah muliakan. Mendidik anak yang soleh itu harus dua sisi, ayah dan ibu. Cobalah baca cakap panjang sih orang gaya itu. Nampak ada anakku disuruh patuh, anak tak bisa. Tidak akan mudah. Harus punya visi dan misi yang sama dalam pendidikan anak. Dan nampak teragak kemari, dan nampak modiko. Dan nama apa yang mengaji, dan apa yang bampu, anak tak bisa. Baca cakap panjang tiba di rumah itu. Maka di sini kita harus paham kehidupan kita sebenarnya bermula ketika kita mati. Kehidupan kita sebenarnya bumi Allah muliakan bermula ketika kita mati. Ini bukan kehidupan. Harus paham kita itu. Sama model orang sekolah. Kehidupan sebenarnya kalau model orang ini mengejar ketika ulah tamek dapat ijazah. Nah, itu kehidupan sebenarnya. Cobalah ijazah itu kemana dibawa? Lah orang dari motor tidak. Tapi kalau masih sekolah, masih nyebayan, sekolah ada amaknya, makan masih berkiriman, kosan masih berbagian, kinilah tamek kuliah cari kerja seorang lain. Ujian akhir itu adalah kematian. Kematian itu menentukan kita lulus atau tidak. Setidak-tidaknya mati dalam kondisi muslim. Kalau oleh muslim, ibu Allah muliakan, kalau bahasa guru-guru lama, kalau kini payah. Kalau nak lama kau naik kelas berdongkak, masih bisa berdongkak kalau mati dalam kondisi muslim. Masuk neraka berdongkak ada Allah, masuk ke surga akhir, masih bisa. Tapi kalau sudah murtad, mati dalam kondisi tidak beriman, wah susah. Dan ini adalah janji para rasul, dan rasul tidak pernah berbohong, dan ini juga ketetapan Allah. Hada ma wa'ada Rahman wa sadaqal mursalun. In kanat, hal itu illa sayhatan wahidah, satu tiupan saja. Fa idahum jami'un ladaina muhdharun, mereka semua jami'un ladaina kepada kami muhdharun, akan dihadirkan. Tak ada cerita apa menyuruh Allah, tak usahlah, tak ada cerita. Anak-anak kini penakut nak berani ujian, kabur ni, tak usahlah ujian lain, tak usah dapat ijazah, tak ada. Tak ada cerita, sadunya tiba. Semuanya didatangkan, semuanya ditampilkan, semuanya dipermalukan, semuanya diperlihatkan. Tak ada alasan, ya Allah, ambo tak usahlah, dah nak masuk surga dah, asal nak masuk neraka matian saja boleh. Tak ada cerita. Karena itu orang-orang kafir mengatakan, ya wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, jadi tanah selambo, tak bisa. Mana patah nak pilih-pilih? Mana patah nak mau berinfak? Mana patah nak mau menolong? Nah, kini cubalah. Harap tu apa ibu kata, yang dikumpul tu lah menolong atau tidak? Tak ada cerita, tak tanya tolong dia pitih dari. Maka selagi di dunia pitih ku bermanfaat, yo. Tapi kalau lah mati, tak ada manfaatnya dulu. Di dunia aku bisa menolong orang. Pitih ku di dunia bisa diwakafkan. Di dunia aku bisa kemudian beramal soleh. Pitih di dunia aku bisa kemudian untuk menghidupi anak yatim, bisa menolong fakir miskin. Tapi di akhirat, bahkan di dunia aku ada yang kemudian kena tangkap oleh polisi, dibayar bisa keluar. Kena tilang dibayar bisa selamat. Punya orang dalam bisa, tapi di akhirat indah ada pitih ku nak berguna sama sekali. Tapi kalau punya orang dalam, tak ada, bisa. Untuk punya orang dalam harus mempersiapkan anak yang soleh dan solehah, keluarga yang soleh. Dan orang dalam itu baru berlaku nanti ketika sudah terjadi proses hisab. Ketika mahsyar, tak ada orang dalam dulu. Orang yang dulu tolong. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih.
Di surah Abasa, yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi wa ummihi wa abihi. Datang nampak kau mak awak, kau apa awak? Angsia. Anak awak patang ndak ada. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Orang yang pernah awak tolong. Ibu kan dulu pernah bertolong mah. Ibu dulu pas di rumah sakit yang bertolong mah. Ibu dulu kemudian di penjara yang bertolong mah. Apa sia? Ibu sia. Ndak akan ada yang bisa menolong. Yang menolong beko bilo, kakiku orang tu masuk sarugo. Kalau masuk sarugo baru cari mama ambo. Mapa ambo tu di neraka baru nyampe kata. Dan ibu yang Allah muliakan, ndak ada cari tu ndak bahasa bantah masuk neraka, ndak ada gitu. Sabanta di neraka tu beralamu ibu. Kalau kita analogikan, kita komparasikan, bandingan, kalau satu hari di akhirat ini artinya adalah di surga dan neraka. Tapi kalau di padang mahsyar itu durasinya 50.000 tahun. 50.000 tahun. Ibu kini bayi berubah ke rumah sakit umum. Rujukan tak sampai 10 jam dokter nak tiba-tiba sesama. Ruangan lain dingin. Lapar baru bisa beli makanan. Tak ada air bisa beli air. Dokter pun nak tiba je tu. Dokter tu. Panjang ni perlu dia tu. Besok di hari kiamat talanjang, indak babaju, indak adu payung, indak balik kaki. Okeylah, kita beriman. Diberikan kemudian naungan oleh Allah. Diberikan minuman dari telaga Kausar 50.000 tahun kemanga. Tagak, tak ada situ duduk. Tak ada situ duduk. Dan video sudah tukar dihisap lah sudah tu on deh. Ibu dan PNS di situ. Bayangkan saya, jangankan dihisap di Allah. Nyimbu di inspektorat bakal bu. Di bawah saya. Datang inspektorat. Padahal kemudian data kau rancak sedun. Tapi pari kau lah gacha inspektorat baru. Ikut Allah. Kamu ngawak. Rasaki nan halal akan dihisap, nan halal, nan haram pasti diazab. Inspektorat nanti baru, lalu tiba KPK lah, lalu tiba penyidik lah, lalu tiba hakim lah. Ini Allah data semuanya ada. Kamu ngapa? Kamu ibu muncul kan bisa ngecek kan? Maka jami'ul ladaina muhdharun. Dan terakhir kata Allah, fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu tidak akan ada yang dizalimi sedikit pun. Wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan kalian tidak dibalasi kecuali atas apa yang sebelumnya kalian lakukan. Jangan menganggap ustaz, awak kan cuma tidak sembahyang seketeknya ustaz, kau masuk neraka. Ibu, kalau kini analogikan dengan sekolah, anakku tak kaluk cuma. Sudah tu pas ujian nak kejawab ni. Tak dapat ijazah, kau mengapa? Ulang-ulang balik kalau nama. Masalah di akhirat besok ada cerita ulang balik ke dunia lihat tak ada cerita. Maka Allah tidak akan menghukum kecuali atas dosa yang kita lakukan. Dan kita perlu tahu konsekuensi atas kemaksiatan kita itu neraka. Ustaz terlalu zalim? Tidak. Kita tahu sama je anak tu muda sekolah tadi. Angku kalau ke sekolah, aku bisa lulus, bisa kemudian mudah jadi kerja. Kalau tidak sekolah, berarti kemudian tidak akan lulus, payah jadi kerja. Semudah itu analoginya. Kakak rajo di kantu atau kerajo di jalan. Dan dia melarat nanti, dia melarat. Begitupun nanti berkaitan dengan akhirat. Ada surga dan neraka pilihan. Tidak ada maksa, cuma kita tahu konsekuensi dari hal itu. Dan Allah maha adil terhadap kezaliman yang kita lakukan. Tidak akan pernah kita dihukum pada yang tidak kita lakukan. Tapi beda dengan karunia. Allah tidak akan pernah memberi sesuai yang kita amalkan. Maksudnya di sini kebaikan. Allah akan selalu melebihkan atas amal soleh yang kita lakukan. Karena itu adil Allah hanya berlaku pada ranah azab. Tapi sudah bercerita tentang karunia,
itu langsung masuk kemudian kategori rahmat. Seketik sih berjuang ibu, tak perlu banyak-banyak. Bersabar sebentar, umur aku sebentar. Sabar, you sebentar. Cubalah, ini lah sore hari. Besok pun lah soalan tak terasa lah sore hari. Perlu berjuang, dan sampai jangan dibuang-buang waktu itu. 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, segitu apa dia beramal ni. Besok di surga, salamu-lamunya, nak ada cerita 70 tahun, ibu 70 tahun apa yang ibu 70 tahun beramal lagi ni keluar balik, tak ada dah. Tapi kalau di neraka, hanya sesuai dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka di sini, dan di antara kenapa kita dengan infak di antara amal yang juga paling cepat membebaskan kita dari api neraka. Dalam surah Al-Munafikun di akhir ayat, apa harapan orang-orang yang meninggal ataupun di dalam kubur? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, kalau engkau undur sedikit saja, aku akan bersedekah. Kau sedekah. Biru jago sebentar dari kubur, dia kira waktu 5 detik langsung dikecian. Ikut rumah aku abu wakafkan mati sudah telah. Silakan. Atau kemudian dua piti seketik ni. Ada nasi ko tolong ajian tu orang. Dia makan dia orang. Ada cerita pelacur memberi minum seekor anjing. Anjingnya dia minum. Langsung diampuni dosanya. Tapi yang nasinya dia ke orang lain, langsung dikikis dosanya, infak. Tapi kalau solat lo dulu. Beruduklah dulu, jadi talak kuang lu, panjang lu, ternyata lu pandai baca Al-Fatihah apa dulu lama. Baca Quran, cari Quran lu. Tapi berinfak instan dan mudah. Tapi jangan jadikan alasan kamu berinfak sekarang tak perlu sembahyang. Oh, tak begitu. Yang membuat kemudian orang kau kemudian tersiksa gara-gara tak sembahyang, karena solat ini amal pertama yang akan dipreteli. Maka infaknya bisa saja pada akhirnya tidak bernilai jika solatnya bermasalah. Awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-salat. Amal pertama yang akan dihisab adalah solat. Banyak orang mengira, oh ambu kayu, oh banyak infak ambu nak sembahyang. Itu kemudian isi embe bocor. Diisi ternyata pas dicari bolong, tak ada air tidak. Maka di sini jangan mencarikan alasan untuk tidak berinfak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada diskusi dan pertanyaan. Ada urusan awak ada bu? Ada urusan awak lain. Kalau nak nafkahnya berarti makan harta haram. Ibu-ibu yang Allah muliakan, sekarang harta haram itu bukan hanya sekedar riba, judi, apa lagi, sogok. Harta haram itu juga harta warisan keluarga kita yang kita makan. Dan ancaman dari Allah sangat tegas, wa tilka hududullah. Itu batasan-batasan Allah. Wa may yata'adda hududahu, siapa yang merubah batasan-batasan tadi, yudkhilhu naran khalidan fiha, masuk ke neraka kekal di dalamnya. Hati-hati tentang masalah warisan. Banyak orang kini qadarullah suaminya meninggal, suaminya kok masih punya orang gaib, berarti punya jatah orang gaib tadi minimal sepertiga. Kalau apa jamaknya ibu, kalau amaknya seorang atau apaknya seorang dan ibu, berarti 1/6. Dan kemudian mintua kau tidak mau mengecek, diam saja. Meninggal mintua kau, otomatis jatah dan sepertiga tadi turun ke saudara suami. Itulah panjang cerita itu. Saudara suami kau nak mungkin namun kemudian mengalah. Kau mati lo, kemudian saudara suami kau otomatis turun ke anaknya. Berarti ada jatah kemanakan. Rumah kau kontraan, rumah kau pakai. Kemudian sanang yo dari ikut biaya sekolah anak dan sebagainya. Pitih yang bagian kau pitih haram kalau orang tu tak ikhlas. Paralu dipajaleh. Maka masalah warisan jangan dianggap sepele dan kemudian jangan sok-sokan kemudian membagi sebelum waktunya. Agi-agi benar. Tapi kalau dibagi jadi wasiat,
bisuak ku ambo mati naniku modiko nak ada cerita. La wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat untuk pembagian warisan terhadap ahli waris. Wasiat untuk yang lain silahkan. Ku ambo meninggal, bisuak kalian tolong apa Quran deh. Bisuak ku ambo meninggal jangan bercakap-cakap. Bisuak ku ambo meninggal saling mendoakan. Bisuak ku ambo meninggal tolong rajin mendoakan ambo. Bisuak ku ambo meninggal tolong berinfak atas nama ambo. Bisuak ku ambo meninggal tolong rajin mendoakan dan sebagainya. Minta karena awak kuliah. Itu wasiat yang tidak berkaitan dengan pembagian warisan. Okay, Allah. Yang kemudian yang namuh mengikuti aturan warisan, maka dia hanya menerima berhak atas jumlah warisan yang dia miliki. Atau kalau kemudian dia tidak punya wewenang sama sekali, maka yang 3 lagi ini, maka dia berdosa besar. Dan tidak sembarang dosa, Ibu. Dia melewati batasan hudud. Hudud ini batasan yang tidak boleh dilewati. Dan ayat ini Allah yang menjelaskan secara langsung, tidak di dalam hadis. Nah kan tidak bisa kabur dari itu. Maka jangan bermain-main dengan masalah warisan. Tidak ada cerita bagi sama ratu. Ya itu tadi. Maka dari sini disampaikan, diwasiatkan bagi sesuai dengan aturan Islam. Maka jika tidak mau yang 2 lagi atau yang 3 lagi, maka jelas dia pertama tidak mematuhi, berarti dia durhaka pada orang tuanya. Yang kedua dia memakan harta yang haram. Kalau yang namuh tadi tidak, karena dia mengikuti aturan. Baik, ada lagi? Silakan Bu. Memang sebenarnya di sini ada 2 perbedaan pendapat. Alasan perbedaan pendapat ini adalah bolehkah orang hidup beramal untuk orang yang telah meninggal? Itu alasannya. Kelompok pertama mengatakan tidak bisa. Karena hadis idza mata ibnu adam yanqata amalu illa min salas, jika anak Adam telah meninggal terputus amalnya kecuali 3. Ini kan yang amal anak Adam yang meninggal. Amal orang lain. Kelompok pertama mengatakan tidak bisa sama sekali. Kelompok kedua mempertanyakan, ini kan jelas redaksinya anak Adam yang mati. Bagaimana dengan amal orang lain yang masih hidup? Dari sini amal yang pasti tidak ada perdebatan sama sekali. Semua ulama sepakat bahwasanya ada badal haji. Ini Ibu, ada orang berzina, pemabuk, pembunuh, mati dalam kondisi muslim. Muslim wah. Apaknya kok mungkin lah cara jamaknya kita. Tapi anak-anaknya kok soleh, apaknya hidup dengan istilahnya setelah menikah, kemudian carai, apaknya kok macam-macam kerajuan. Pas setelah tahu anaknya kok soleh, anaknya kok beriman, tahu apaknya mati mau itu, nyobain orang lain untuk majian apaknya kok. Sah. Kalau orang bergara-gara, apa kalau mati boleh diganti batu nisan itu jadi tambah haji gitu dia. Haji Bu. Ya kini haji sebulan. Maka jika haji yang nilai ibadahnya sangat besar itu boleh dilakukan oleh orang lain, maka bagaimana dengan amal yang lebih kecil? Jika ibadah gadang bahasa bulia, makanan ketek harusnya juga lebih boleh. Maka di situ dikiaskan. Hanya saja untuk orang yang telah meninggal. Ini salah kaprah juga. Infakkan Al-Fatihah untuk anak-anaknya masih hidup. Tak ada situ mau itu. Kalau mau itu ibu sandang lah orang kaya suruh-suruh bayar sembayang deh. Ini asal untuk ambo. Kau tidak bisa mau itu hanya berlaku untuk orang yang telah meninggal. Maka jika haji saja diperbolehkan, diniatkan untuk orang yang telah meninggal, apalagi kurban, apalagi sedekah, apalagi wakaf, apalagi kemudian puasa ulama sepakat. Ada keluarga awak yang meninggal setelah Ramadan dan kemudian dia punya hutang puasa. Maka kita ingin mengganti tanpa fidyah, kita ingin ganti puasa atas nama dia, itu boleh, tidak ada perbedaan pendapat. Tapi kalau namanya puasa silakan bayar fidyah. Fidyah aja boleh dibayarkan oleh orang lain dari pitih anaknya, tidak dari pitihnya seorang. Maka di sini kemudian jika ini diperbolehkan, maka kurban pun juga boleh menurut pendapat yang kedua. Bentar Bu, sini dulu. Sayang.
Berhutangnya dua kondisi. Kalau dia berhutang dan jatuh tempo maka tidak. Tapi jika dia berhutang belum jatuh tempo maka boleh. Jatuh tempo contoh memang utangnya kok gadang dan ini dikaja-kaja di rentenir sebagainya. Dia berkurban loh, itu salah konsep. Dia aja tidak wajib berzakat jika memang sudah jatuh tempo. Orang tua punya fikih 100 juta, ini punya utang 70 juta. Maka kemudian kecuali dia jatuh tempo harus segera dibayarkan, bayarkan segera. Tidak ada cerita kemudian dia berzakat, tidak. Karena hutang kok sasoleh-soleh bana orang kalau nyamati tidak bisa surga dulu. Tapi kalau ini jatuh tempo, contoh ibu-ibu ini kredit rumah, kredit oto, kredit yang lain, itu utang kata jalan tarinya nah ada tunggu ambo utang, itu cari alasan namanya ambo utang. Ambo utang bayar zakat ada cerita, utangnya jatuh tempo. Dia punya tabungan, dia bisa bayar sebenarnya, cuman dia memang sengaja kredit. Dia punya uang sebenarnya yang cukup, cuman dia sengaja kredit. Jangan jadi akan alasan, oh aku berhutang, kamu tidak berzakat. Tidak. Maka kategori dua tadi. Kalau memang dia berhutang, jatuh tempo dan harus segera dibayarkan, maka bayarkan hutang terlebih dahulu. Nah, dia cerita berkorban. Tapi kalau kemudian hutang kok yang jatuh tempo dan kemudian juga dia punya uang, makan dan sebagainya, maka silakan berkorban. Tergantung kondisi kategori itu. Bentar Bu, sini dulu. Pada dasarnya, ibu-ibu sekalian Allah muliakan, kita menjadi anak yang soleh, otomatis orang tua kita dapat pahala dari kesolehan kita. Itu otomatis itu. Karena itu dalam ayat, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'." Ketika kemudian para ulama mentafsirkan ayat ini, dan orang-orang beriman dan diikuti oleh anak keturunan mereka. Jadi nanti diceritakan di hari kiamat ketika Rasulullah mulai pertama kali dihisab, tiba-tiba datang ibu-ibu, bang, luar biasa mak-mak ini sampai hari kiamat pun bagaan. Langsung dipotong Rasulullah. Kenapa kata Rasulullah? Amal saya lebih banyak daripada amalanmu. Kemudian itu, saya, anak keturunan saya sampai hari kiamat itu semuanya beriman. Maka semua amal mereka itu juga saya dapatkan. Pada akhirnya dihitung antara amal dia dengan amalan Rasulullah. Tetap pada akhirnya amalan Rasul lebih banyak. Tapi dari sini kesimpulannya apa? Anak-anak kita yang soleh, maka secara otomatis tadi terputus amalnya kecuali 3. Maka setiap anak ini soleh, dia sholat, dia baca Quran, otomatis pahala tadi juga mengalir. Orang tuanya dapat pasif pahala, walaupun tidak diniatkan. Karena dia, anak soleh ini yang Allah muliakan, dia sudah include dari 3 tadi. Pertama sedekah jariah. Untuk punya anak paralu, tadi ni, paralu, lelaki. Untuk menikah, aku perlu pitih dulu. Uang yang kita keluarkan untuk menikah ini, itu bagian dari sedekah. Untuk bisa mendidik pasangan yang soleh, punya anak yang soleh, itu perlu ilmu. Perlu biaya untuk menuntut ilmu. Ada sedekah, ada ilmu yang bermanfaat. Ilmu ini yang kemudian menjadi alasan kita mengajarkan anak-anak kita. Setidaknya dengan ilmu yang kita punya, mencarikan guru yang layak untuk anak-anak ini. Maka anak yang soleh itu sudah include 2 sebelumnya. Sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat secara otomatis. Apalagi jika anak ini mendoakan secara khusus orang tuanya, maka bertambah pahala kepada orang tuanya yang pada dasarnya di sini ada pahala khusus untuk orang tuanya. Tapi jika kita ingin mengkhususkan amalan ini untuk orang tua kita, kita masih punya potensi amal yang lain. Maka silakan jangan dianjurkan di antara bentuk bakti kita pada orang tua kita. Yang duraku ini orang tua itu belajar bawa wakaf. Rupa barang wakaf kok sertifikat lu ganti leh, tahu anak-anaknya, nyu pasu nyu jujik balik. Wah, duraku anak. Banyak macam itu. Ada sekolah, ada mas haji. Pas ketahuan ternyata mas haji kok alun ganti sertifikat wakaf. Orang tuanya dulu berpasang ikut wakaf. Oi, kini itu balik dia anak-anak tadi. Duraku anak.
Kemudian yang kedua, kita tidak bisa mengukur amalan itu dari besar dan kecilnya amal. Allah muliakan, kita tidak bisa mengukur amal ini lebih besar lebih kecil, tidak. Banyak amalan kecil mungkin pahalanya lebih besar. Banyak amalan besar ternyata nilainya kecil. Maka jangan kemudian merasa amal kita masih sedikit dan juga jangan terlalu pede amal kita sudah banyak. Maka selalu pada dua kondisi, harap cemas. Harap amal kita ini diterima oleh Allah, cemas kalau ternyata amal ini sia-sia. Maka tetap jika masih memungkinkan kita beramal untuk orang tua kita, harus ada aset. Ini Allah muliakan, perlu dari setiap kita kita punya aset wakaf menjadi passive income sampai kita mati. Sahabat ketika memahami makna shadaqatun jariyah, itu artinya adalah wakaf, maka tidak ada sahabat kecuali semuanya berwakaf. Ini perlu menjadi perhatian bagi kita bersama. Baik, silakan. Pertama, jelas kontribusi seseorang pada setiap kebaikan yang dia berikan, dia pasti memberikan pengaruh, ya. Segala kebaikan yang kita berikan itu tidak akan sia-sia. Tapi kemudian sebagai anak yang soleh itu tidak. Kita sekarang punya banyak, di sini saya yakin banyak guru ya. Kita punya banyak anak biologis, anak ideologis, mohon maaf. Maka anak ini kita didik, maka menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka mengalir kepada kita selagi anak ini soleh, anak ini patuh, anak ini sholat, kita yang mengajarkan, besok nyoba bini, nyoba anak punya jalan sholat, pahalanya ngalir kepada kita, iya. Dari sisi sedekah jariyah, dari sisi kemudian ilmu yang bermanfaat. Tapi dari sisi anak yang soleh, itu kita tidak dapat sama sekali. Karena anak yang soleh itu murni anak biologis. Ibu-ibu yang Allah muliakan, doa Rabbi firli wali walidayya sering diartikan dengan orang tua kita. Padahal secara bahasa Arab waladaya lidu. Ibu, bahasa Arab ibu apa? Ummun. Bahasa Arab ayah abun. Kenapa tidak mengatakan redaksi wali abi wa ummi? Kenapa wali walidayya? Karena abun dan ummun ini bisa saja dia ayah dan ibunya, tapi bukan dua orang yang melahirkannya. Wali walidayya ini artinya dua orang yang melahirkan saya. Walaupun apaknya kucing dahak, tapi masih muslim, apaknya kok tetap dapat ampunan dari anak ini jika membaca doa ini. Bukan dua orang yang membesarkan saya, bukan dua orang yang didik saya, tapi dua orang yang melahirkan saya. Itu mana wiladah. Karena itu berbakti kepada ibu 3 kali lebih besar daripada kepada ayah. Karena proses wiladah ini diambil alih oleh ibu. Itu makna walidayya. Dari kata-kata wiladah, yang melahirkan saya. Maka haram bagi orang yang memutus hubungan antara anak kandung dengan orang yang melahirkan mereka. Itu dosa besar. Maka siapapun kita jika membaca Rabbi firli wali walidayya, saberang-berangnya wa kafa, saberang-berangnya wa kafa, itu doa tadi yang mendapatkan itu dua orang yang melahirkan kita. Kecuali ayahnya ini atau dia lahir dari pernikahan yang tidak halal, maka ayahnya tidak mendapatkan doa ini. Dia mendapatkan hanya ibunya saja. Atau keduanya adalah non-muslim, maka tidak dapat doa ini sama sekali. Wallahu a'lam. Terakhir. Pusako tinggi itu panjang, Bu. Saya sampaikan berulang-ulang, pusako tinggi ini kemungkinan besar adalah wakaf. Wakaf ahli. Kalau kita pengen aman, sepakati dengan keluarga kita, ayo pusako tinggi itu wa urus bana, jadikan dia sebagai wakaf ahli. Wakaf yang hanya boleh dinikmati oleh anak dan cucu. Karena itu kemudian pusako tinggi itu yang produksi cuma boleh memakai, tidak boleh memiliki. Sama dengan wakaf, itu konsep wakaf sebenarnya. Maka agar ini selagi ada di awak, maka silakan urus sertifikat wakafnya. Silakan nanti nazir dari pihak keluarga yang mengelola aset wakaf ini. Wallahu alam, jika yang masih punya pertanyaan, silakan nanti maju ke depan. Karena sudah 5:40. Cukup mungkin insyaallah. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس فاجمعنا في جنتك الأعلى يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المساء ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.